Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga keberkahan senantiasa Allah limpahkan kepada para sahabat-sahabatku semua sekalian. Para sahabatku, jika berkenan silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak telah mensupport perkembangan channel saya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan para sahabat-sahabatku dan para sedulur semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat ini tengah viral ada sebuah pemberitaan bahwa akan munculnya dukhon atau akan ada dukhon pada tanggal 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 ini. Konon menurut Ustadz akhir zaman ya, itu mengatakan bahwa nanti pada tanggal 15 Ramadan tahun ini, yaitu tahun 2020 itu akan ada dukhon. Jadi dukhon itu adalah asap yang sangat tebal sekali. Asap itu akan menyelimuti seluruh bumi sehingga pandangan mata kita itu tidak bisa melihat satu sama lainnya. Jadi dukhon itu akan terjadi sebuah kegelapan. Karena konon menurut penjelasan beliau itu bahwa itu meteor dari langit itu akan turun ke bumi sehingga benturan meteor sangat luar biasa sehingga membuat asap yang begitu tebal menyelimuti seluruh bumi yang disebut dengan nama dukhon. Bahkan beliau itu menganjurkan kepada umat Islam itu untuk bersiap-siap dalam hal khususnya untuk persiapan bahan makanan ya. Dalam hal ini yaitu mempersiapkan segala macam bentuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita mempersiapkan selama 40 hari 40 malam karena dukhon ini banyak riwayat yang mengatakan bahwa dukhon ini atau asap tebal itu akan terjadi sekitar 40 hari 40 malam. Harus mempersiapkan makanan. Sementara ada juga beliau menyarankan kepada orang jamaah haji ketika pada saat itu setengah menjalankan ibadah haji, maka harus mempersiapkan makanan selama 40 hari 40 malam atau lebih. Kalau tanggapan saya mengenai fenomena yang sedang viral saat ini yaitu apakah benar akan ada dukhon pada tanggal 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 ini, ya kalau menurut saya wallahu a'lam bishawab, karena hanya Allah yang Maha tahu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil hal sisi positifnya ya, yaitu mungkin kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dulu, umat Islam itu sudah harus percaya dengan adanya hari akhir atau hari kiamat. Itu adalah salah satu bagian daripada rukun iman kepada hari akhir. Tetapi kalau ditunjuk langsung waktunya, itu misalkan tanggal 15 Ramadan, itu saya rasa itu hal yang menurut saya kurang bijak ya. Jadi karena kan memang hanya Allah yang Maha tahu kapan itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala itu hanya menurunkan ciri-cirinya ya, ciri-ciri tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat yang memang dijelaskan dalam hadis sahih atau hadis-hadis yang memang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika nanti akhir zaman itu akan terjadi seperti ini. Dan memang salah satunya itu adalah dukhon. Dukhon itu adalah asap tebal yang sangat tebal sehingga menutupi pandangan mata. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi bulan Ramadan nanti yang akan datang tanggal 15? Apakah kita harus mempersiapkan banyak makanan? Jika sahabat-sahabatku percaya kepada beliau, maka silahkan mempersiapkan banyak makanan. Tapi kalau saya sendiri tidak yakin dengan adanya dukhon pada tanggal 15 Ramadan 1441. Setidaknya kapanpun bisa terjadi. Jadi artinya begini, kiamat itu pasti akan datang, dukhon itu pasti akan datang. Cuman waktunya itu kita nggak pernah tahu. Bisa jadi waktunya lebih cepat daripada yang diprediksikan, yaitu pada tanggal 15 Ramadan. Bisa juga waktunya nanti masih mundur lagi waktunya, tapi wallahu a'lam bishawab, karena itu sama sekali kita tidak tahu. Lantas bagaimana jika kita untuk mempersiapkan dukhon itu, kan selama 40 hari 40 malam kita berada dalam kegelapan. Itu kita susah makan, minum juga, air juga susah kan ya. Ya karena memang kita bayangkan saja ketika seorang manusia ya, kalau kita hanya berpikir secara logika, ketika manusia itu hidup dalam sebuah kegelapan, gelapnya itu bukan karena gelap tidak ada cahaya, tetapi gelapnya karena kabut asap yang luar biasa. Itu selama 40 hari ya, niscaya kalau menurut akal sehat dan logika itu banyak yang akan wafat karena susah untuk bernafas. Jadi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir sebagai umat muslim. Kita hanya lillahi ta'ala. Kalau saran saya tidak perlu kita harus menimbun banyak makanan ya, karena kan yang namanya menimbun banyak makanan juga itu nggak bagus juga. Buat apa kita menimbun banyak makanan? Kalau toh memang mau disedekahkan itu hal yang baik, tinggal kita beli aja makanan untuk disedekahkan, bukan dengan cara yang plan B gitu. Jadi tadi untuk kita sendiri ketika dukhon nggak jadi baru disedekahkan. Jadi kan niatannya itu berbeda di awal dan di akhir. Saya akan mengutip sebuah riwayat ya, ketika diriwayatkan bahwa ketika Dajjal turun ke bumi itu dan mengaku Tuhan, kemudian dia itu banyak
diikuti oleh orang-orang yang memang menjadi pengikutnya karena dia bisa menghidupkan orang yang wafat pada saat itu. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang fasik itu menjadi pengikut Dajjal dan memberikan suplai makanan kepada Dajjal. Jadi kisahnya seperti itu. Nanti di akhir zaman ada penyokong Dajjal atau mereka itu memiliki segunung roti. Diriwayatkan itu segunung roti itu dalam arti kata adalah sebuah makanan, adalah makanan yang sangat banyak yang memang disuplai oleh para orang-orang kaya tersebut untuk memberi makan para Dajjal dan pengikutnya gitu. Kemudian pada saat itu akhirnya sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, jadi apa yang dimakan oleh orang Islam yang beriman pada hari itu, wahai Rasulullah?" Karena kan mereka itu, kalau mereka dari kubu para Dajjal dan pengikutnya itu telah disuplai oleh orang-orang kaya yang memiliki banyak makanan. Sedangkan kalau untuk umat Islam yang beriman itu apa gitu? Itu ada sahabat yang berkata demikian atau bertanya demikian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa mereka akan merasa kenyang dengan cara bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertobat. Jadi zikir itulah yang akan menggantikan makanan. Itu adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada umatnya bahwa jangan pernah khawatir gitu. Kalian nggak usah, tidak perlu harus menimbun makanan yang banyak, karena kan namanya menimbun itu nggak bagus juga gitu kan. Ada hakikat, ada syariat. Ketika kenyang itu hakikatnya itu kan karena Allah memberikan kenyang kepada kita gitu. Syariatnya melalui makan. Jadi hakikatnya adalah kenyang. Hakikatnya itu Allah memberikan kekenyangan kepada umat manusia. Syariatnya melalui cara makan. Nah, ketika kita berzikir, ketika kita bertasbih, ketika kita bertakbir, ketika kita berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah syariat itu akan dilewati gitu. Jadi insya Allah Allah yang maha memberikan kenyang kepada hambanya. Mungkin ini adalah hal yang memang di luar ranah logika, atau mungkin orang-orang ma'rifatullah akan lebih memahami tentang hal tersebut. Pada hakikatnya semua itu hakikatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya bisa ditempuh dengan cara macam-macam. Ada juga kalanya syariat itu bisa dilewati dengan cara yang memang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka kun fayakun. Jadi kita tidak perlu takut untuk menghadapi nanti ketika Dukhon itu datang pada tanggal 15 Ramadan itu kita akan kelaparan selama 40 hari 40 malam. Kita tidak perlu khawatir karena makanan kita sebagai umat Islam itu, hadis menurut Ibnu Majah bahwa kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersolawat, dengan cara bertawasul, bertahlil. Jadi insya Allah Allah akan memberikan kekenyangan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum urutan fase-fase yang nantinya akan terjadi kiamat. Saya mengambil dari beberapa sumber referensi terpercaya, kemudian dari beberapa hadis dan ulama-ulama yang sudah valid. Tidak ada rumusan pasti yang jelas ya. Tidak ada rumusan pasti yang jelas urutan antara 1, 2, 3, dan 4 itu tidak ada urutan yang pasti. Tetapi yang jelas nanti kesemuanya itu insya Allah akan terjadi. Tapi ada beberapa ulama sepakat memberikan urutannya seperti ini. Jadi berikut saya rangkum beberapa urutan dari terjadinya fase-fase akhir zaman. Urutan yang pertama itu adalah munculnya Dukhon, asap yang tebal yang memang akan turun ke bumi, yang akan membuat kita itu sulit untuk melihat satu sama lainnya. Dalam Al-Quran sendiri hal tersebut sudah dijelaskan bahwa maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab mereka yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Al-Quran surat Ad-Dukhon ayat 13. Kemudian ada sebuah hadis lagi yang mengatakan tentang Dukhon ini atau asap yang tebal ini, yaitu adalah sungguh Robmu telah memperingatkanmu akan 3 hal, yaitu ad-dukhon atau asap yang akan mengakibatkan orang mukmin demam dan orang kafir melepuh sehingga keluar asap dari telinganya. Kemudian yang kedua adalah dabah. Dabah itu adalah binatang yang melata. Dabah itu adalah binatang yang melata. Dan yang ketiga adalah turunnya Dajjal. Itu hadis riwayat Tabrani. Jadi sudah jelas bahwa di situ ada urutan yang pertama itu adalah Dukhon, yang kedua itu adalah dabah. Dukhon itu adalah asap yang tebal, dabah itu adalah makhluk yang melata yang bisa berbahasa manusia. Kemudian yang ketiganya itu adalah turunnya Dajjal. Jadi urutannya itu memang sangat keterkaitan sekali. Penyebutannya itu sangat urut. Jadi di situ disebutkan bahwa ketika Dukhon itu turun ke bumi, ketika bumi ini diselimuti oleh Dukhon, entah itu karena memang benturan meteor atau entah itu ada hal yang lainnya, sehingga asap tebal itu terjadi di bumi selama 40 hari 40 malam, itu maka seluruh penduduk bumi itu akan mengalami kegelapan karena
tidak bisa melihat karena saking tebalnya asap tersebut, dan membuat orang-orang yang kafir, orang-orang yang durjana, orang-orang yang fasik, orang-orang yang memang mengingkari adanya Islam itu, mereka itu akan melepuh gitu. Jadi melepuh, tubuhnya akan melepuh. Karena bayangkan saja, sahabatku, ini adalah ketika kita itu berada dalam sebuah kabut asap yang sangat tebal, pandangan satu jengkal pun kita nggak bisa melihat. Itu sudah dibayangkan bagaimana reaksi paru-paru kita, pernafasan kita itu pasti akan sangat terganggu. Tetapi tidak bagi kaum muslimin. Orang yang mendekatkan kepada Allah, tadi saya sampaikan bahwa yang namanya hakikatnya semua itu karena Gusti Allah. Ketika hakikatnya itu syariatnya dengan cara kita bernafas, hakikatnya yang memberikan pernafasan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka yang dirasakan oleh mereka itu hanya sebatas demam. Itu hadis riwayat Tabrani menyebutkan demikian. Urutan yang pertama itu adalah dukhon ya. Urutan yang kedua itu adalah dabah. Dabah itu apa? Dabah itu adalah sejenis hewan melata yang berbulu, yang dia tuh bisa berbahasa manusia. Jadi dabah itu adalah makhluk ciptaan Allah yang bisa berbahasa manusia dan bisa mengucapkan bahasa manusia. Diperkuat oleh hadis dari Bukhari bahwa akan keluar hewan melata yang bisa berbicara bahasa manusia dan badannya itu dipenuhi dengan bulu. Jadi entah seperti komodo ya atau kadal besar gitu. Itu dabah itu seperti itu bentuknya, tetapi badannya itu berbulu. Jadi badannya berbulu seperti kera, tetapi dia hewan melata. Kemudian dabah ini memasuki pedesaan, memasuki perkotaan, dia tuh melata, kemudian berbicara bahasa manusia kepada orang-orang kufur. Kemudian beliau ini mengingatkan mereka yang kufur, yang munafik, yang durjana, itu diperingatkan oleh dabah, binatang makhluk ciptaan Allah ini, untuk kembali kepada jalan yang benar. Ketika mereka tetap ingkar, maka dabah ini akan mencap. Jadi wallahu alam apakah mencap ini adalah, tapi banyak versi, banyak ulama yang mengatakan bahwa mencap ini adalah mencaplok. Jadi mencaplok itu ketika dabah ini berceramah kemudian kepada orang yang fasik, dan orang yang fasik itu tidak mau kembali kepada jalan yang benar, maka dabah ini mencaploknya atau memakannya gitu kan. Kemudian dabah ini berkeliling seluruh dunia berdakwah, kemudian memperingati mereka yang berlaku durjana itu, ketika mereka tidak mau berubah maka dicaplok lagi, dimakan lagi, dicaplok lagi, dimakan lagi, seperti itu. Belum ada hadis yang pasti yang mengatakan bahwa dabah ini berapa lama gitu, belum ada hadis yang pasti mengatakan demikian. Tapi yang jelas dabah ini itu masuk ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia, masuk ke Afrika, masuk ke kota-kota, kota Jakarta, kota Bandung, kota Cirebon, bahkan kota-kota seluruh pelosok. Kemudian seiring waktu berjalan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kembali dabah ini. Jadi dabah ini makhluk melata yang bisa berbicara bahasa manusia ini, yang suka mencaplok orang zalim itu, akhirnya dilenyapkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fase yang ketiga itu ciri-ciri tandanya kiamat atau hari akhir itu adalah turunnya kemarau yang panjang selama 3 tahun. Jadi Allah akan menurunkan kemarau yang panjang selama 3 tahun. Sebelum kedatangan atau turunnya Dajjal itu, Allah akan menurunkan kemarau yang panjang selama 3 tahun. Pada tahun pertama itu hujan akan kurang sepertiga daripada biasanya hujan yang diturunkan ke bumi. Jadi pada tahun pertama itu sepertiganya itu dikurangi. Kemudian pada tahun kedua akan dikurangi lagi, yaitu 2/3. Pada tahun kedua Allah mengurangi hujan yang takaran hujan yang akan turun ke bumi itu sebanyak 2/3. Kemudian pada tahun ketiga itu tidak akan ada hujan sama sekali. Jadi umat manusia pada tahun ketiga ini akan mengalami kekeringan, akan mengalami kelaparan, akan mengalami musibah yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu diprediksi juga banyak pertempuran di mana-mana, banyak kezaliman. Karena segala sesuatu itu karena bentuk dari tindak tanduk daripada manusia itu sendiri. Karena ketika banyak kezaliman dan angkara murka merajalela di mana-mana, maka hal tersebut yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, karena sifat dari manusia itu sendiri yang tidak mau bersikap arif dan bijaksana terhadap alam semesta, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu melakukan pengingkaran-pengingkaran, sehingga Allah murka dan menurunkan azabnya berupa kekeringan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sulit, di mana pada masa itu manusia akan ditimpa kelaparan yang teramat sangat. Jadi menurut Rasulullah demikian, akan terjadi musibah 3 tahun sebelum turunnya Dajjal itu, maka akan terjadi kekeringan dan musibah di mana-mana. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu adalah mengeringnya sungai Eufrat. Jadi mengenai sungai Eufrat itu adalah sungai yang berada di Irak. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kiamat itu tidak akan datang sampai Eufrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Kemudian manusia bertikai dan membuat wafat satu sama lainnya untuk memperebutkan gunung emas tersebut. Setiap dari 100 orang yang memperebutkan emas tersebut, maka akan wafat sebanyak 99 orang. Dan satu orang yang akan selamat. Kemudian mereka berkata bahwa mudah-mudahan sayalah yang akan selamat. Jadi perbandingannya itu karena saking banyaknya orang yang memperebutkan gunung emas yang ada di Eufrat Irak ini, itu membuat mereka itu bertikai satu sama lain, itu mereka bertikai sehingga perbandingannya itu 99%-nya itu akan wafat dan 1% yang akan bertahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa jika kalian menemukan emas tersebut, barang siapa yang menjumpainya, maka janganlah diambil sedikit pun atau jangan ikut serta terhadap pertempuran para kaum yang merebutkan gunung emas di sungai Eufrat tersebut. Jadi kita umat Muslim, kita umat Islam itu nggak usah ikut campur. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis itu diriwayatkan oleh Muslim, jadi itu juga hadis sangat sahih. Kemudian Rasulullah berkata bahwa apabila sungai Eufrat ini mengering, akan muncullah gunung emas yang menyebabkan para lelaki satu bumi ini akan membawa senjata mereka ke negeri Irak untuk memperebutkan emas itu. Dari setiap 100 lelaki, maka 99 orang wafat, satu yang hidup, tetapi mereka berkata, semoga sayalah yang akan hidup. Bahkan kebenaran daripada hadis ini itu sudah terbukti sekali. Jadi ketika Presiden Amerika Serikat dipimpin oleh George Walker Bush itu pada saat dia menjabat jadi Presiden Amerika itu mengatakan bahwa satelit kita telah menangkap potensi adanya emas yang sangat luar biasa di daerah Irak. Jadi satelit Amerika Serikat yaitu NASA itu sudah bisa mengidentifikasi bahwa di Irak ini ada potensi kandungan emas yang sangat luar biasa. Itu menurut Presiden Amerika Serikat George Walker Bush pada saat itu. Jadi Amerika Serikat itu selaku polisi dunia itu akan memastikan emas itu aman dan tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Begitu menurut George Walker Bush. Jadi ingin mengamankan atau ingin merampas. Jadi itu salah satu yang ikut juga terhadap pertikaian untuk mencari emas itu adalah Amerika Serikat. Makanya di daerah Irak tersebut itu banyak terjadi pertikaian yang memang terjadi huru-hara di mana-mana. Kemudian ciri-ciri kiamat yang kelima itu adalah keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah dia tuh memiliki mata sebelah kanan itu buta ya, matanya itu buta sebelah kanan, kemudian di dahinya itu ada tulisan kafaro. Jadi itu ciri-ciri Dajjal. Kemudian Dajjal itu akan membuat kerusakan selama 40 hari. Dan Rasulullah mengatakan bahwa hari pertama itu sama seperti 1 tahun, kemudian hari kedua itu sama seperti 1 bulan, kemudian hari ketiga itu sama seperti 1 minggu, kemudian hari keempat dan sampai dengan hari ke-40 itu seperti hari-hari biasa kita pada umumnya. Kemudian Dajjal ini memasuki bumi ke seluruh gang-gang pelosok desa. Dajjal ini memasuki ke seluruh negara, ke seluruh daerah. Dia memasuki dan juga berkata kepada manusia yang ada di seluruh pelosok bumi bahwa saya adalah Tuhan. Dajjal ini mengaku Tuhan. Kemudian pada saat kemunculan Dajjal itu, akhirnya muncullah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ada riwayat yang mengatakan muncul Nabi Khidir alaihissalam dan bersaksi bahwa Dajjal ini adalah bukan Tuhan gitu, sehingga Dajjal murka kemudian membuat wafat Nabi Khidir. Dajjal bersaksi pada saat itu kepada bawahannya bahwa lihat, saya adalah Tuhan. Ini manusia ini yaitu Nabi Khidir itu dibuat wafat sehingga manusia ini wafat. Saya bisa menghidupkan kembali manusia yang wafat ini. Kemudian Dajjal itu akhirnya mau menghidupkan kembali Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian hidup kembali. Setelah hidup kembali, kemudian Nabi Khidir tetap bersaksi bahwa dia adalah Dajjal. Saya akan memberikan bukti bahwa dia adalah Dajjal dan bukan Tuhan. Untuk kedua kalinya itu tidak akan bisa membuat saya wafat. Begitu ucap Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan kemudian Dajjal yang kedua kali membuat wafat Nabi Khidir, namun tidak bisa karena itu sudah ada dan termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ciri-ciri yang keenam itu adalah setelah kemunculannya Dajjal, kemudian ciri-ciri akhir zaman yang keenam itu adalah keluarnya Muhammad bin Abdillah atau yang dikenal dengan nama Imam Mahdi. Itu adalah masih seorang habaib turunan baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Imam Mahdi ini diturunkan oleh Allah untuk memimpin pasukan manusia untuk mengejar dan menumpas Dajjal, para Dajjal dan para pengikutnya. Karena dalam waktu yang sangat cepat, ketika Dajjal melakukan prospek ya ke daerah-daerah untuk
mempromosikan bahwa dirinya Tuhan dan siapa yang mau ikut menjadi pengikutnya, dan banyak sekali orang-orang kaya, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang yang pengen cepat sugih. Karena kan ucapan lisannya itu sangat mustajab, dajjal itu, sehingga mereka itu dibiayai oleh banyak orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda bahwa akan saling berselisih 3 orang putra mahkota saat seorang raja penguasa Mekah Madinah wafat. Tidak seorang di antara mereka bertiga yang akan benar-benar menguasai Mekah dan Madinah, karena pemimpin Mekah dan Madinah pada saat itu akan jatuh ke tangan Ahlul Baitku dari keturunan kandungku, yaitu Al-Mahdi. Itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian karena memang sudah dianggap sebagai orang yang jadi khalifah pada saat itu, maka dibaiat oleh banyak kaum muslimin di bawah komando dari keturunan Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdillah ini, kemudian memimpin pasukan Islam kaum muslimin itu untuk mengejar dan menumpas Dajjal. Dalam waktu yang sangat cepat terbentuklah pasukan kaum muslimin bergabung menjadi satu, kemudian rombongan pasukan kaum muslimin dan yang dipimpin oleh Imam Mahdi ini mengejar Dajjal dan para pengikutnya ke daerah Palestina.